teman-teman, gue dapat video khusus dari Ahok nih ya. Ahok nih suka ngamuk-ngamuk orangnya, dan video ini juga sama dengan ngamuk-ngamuk, dan dia mempermasalahkan di mana petugas pajak atau pejabat tuh katanya banyak yang tulis LHKPN itu tulis hibah gitu ya, sehingga itu jadi modus supaya tidak perlu bayar pajak gitu ya. Mari gue sharekan ke teman-teman. Ini hanya potongan video yang gue dapatkan secara online teman-teman ya. Gue tidak tahu ini benar atau salah. Tolong dikoreksi kalau ini salah ya. Kalau ini dipotong-potong atau ini hasil AI, tolong dikoreksi teman-teman ya. Mohon maaf kalau salah ya. Gue langsung share aja. Tadi gue share sound belum ya? Coba gue ulang lagi. Gue akan share sound dulu. Oke, sudah. Kita dengarkan sama-sama teman-teman ya. Pertanyaan gua orang-orang pajak, lu pernah tagih nggak pajak-pajak orang di LHKPN? Lu lihat aja tuh di KPK, banyak pejabat mantan pejabat hartanya melimpah, nyebut hibah. Kok nggak dikejar pajak? Kenapa mesti kejar pajak orang menengah? Betul. Yang kejar setengah mati. Betul banget. Ya kan menengah kayak kita nih. Listrik naik tahun depan, minyak naik, barang beras naik, semua naik, gaji kagak naik. Lu paksa demo gaji naik nih, perusahaan nggak bisa jualan, apa lakukan? Ya PHK. PHK lebih cilaka. Ya. Nah ini tanggung nih tengah nih. Rumah nggak bisa jangkau semua. Cuma bansos saja kasih. Sebenarnya bangsa kita ini, punya nurani yang baik. Ya. Kita tuh suka pakai nggak enak hati. Jadi kalau semua orang bilang hitam, kalau gue bilang putih sendiri kayaknya nggak sopan. Karena kita disesatkan dari penjajah Belanda. Berbeda pendapat walaupun benar, dianggap tidak harmoni. Betul. Oke, kita ulang teman-teman, kita ulang ya. Karena menarik sekali ya. Pertanyaan gua orang-orang pajak, lu pernah tagih nggak pajak-pajak orang di LHKPN? Lu lihat aja tuh di KPK, banyak pejabat mantan pejabat hartanya melimpah, nyebut hibah. Kok nggak dikejar pajak? Kenapa mesti kejar pajak orang menengah? Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu bahwa hibah itu punya syarat-syaratnya supaya tidak kena pajak ya. Hibah itu tidak kena pajak jika diberikan dari orang tua kandung kepada anak kandung atau dari anak kandung kepada orang tua kandung. Sesimpel itu teman-teman ya, sesimpel itu. Orang tua kasih ke anak itu kalau hibah maka tidak kena pajak. Definisi hibah apa? Hibah itu maksudnya memberikan kepada anak kandung berupa harta, bisa berupa uang, deposito atau rumah, tanah, mobil dan sebagainya ya. Itu tidak kena pajak, teman-teman ya. Itu menurut Ahok itu dipakai atau dijadikan sarana untuk menggelapkan uang atau menggelapkan harta oleh para oknum-oknum pejabat di mana harta dia melimpah, banyak sekali melimpah. Harta itu bukan berasal dari gaji dia, bukan berasal dari penghasilan gaji dia, tapi berasal dari hibah katanya ya. Padahal diduga para oknum pejabat ini punya harta mungkin dari uang gelap, mungkin dari uang korupsi atau uang dari manapun. Tetapi ketika masuk di LHKPN, dia harus lapor dong. Kalau dia nggak lapor kan nanti malah ketahuan, ya kan? Dia harus lapor, tapi gimana cara supaya legal? Caranya adalah dengan melapor sebagai hibah. Ini adalah modus yang gue rasa semua orang sudah paham ya. Tidak cuma pejabat yang melakukan ini, tetapi kita para pengusaha, para wajib pajak juga melakukan hal yang sama ya. Hibah dijadikan modus untuk melegalkan sebuah harta yang nilainya besar gitu ya. Betul. Yang kejar setengah mati. Betul banget. Ya kan menengah kayak kita nih. Listrik naik tahun depan, minyak naik, barang beras naik, semua naik, gaji kagak naik. Lu paksa demo gaji naik nih, perusahaan nggak bisa jualan, apa lakukan? Ya PHK. Ya, ini juga adalah sebuah dilema teman-teman ya. Kita sebagai kelas masyarakat menengah ke bawah, itu kan ada unsur pengusaha, ada unsur karyawan. Karyawan pengen harganya, nilainya gaji naik gitu. Sementara kalau gaji naik, pengusaha nggak sanggup bersaing, nggak sanggup bayar, akhirnya PHK gitu kan. Jadi ini lingkaran setan nih, nggak beres-beres masalah ini nih. PHK lebih cilaka. Ya. Nah ini tanggung nih tengah nih. Rumah nggak bisa jangkau semua. Cuma bansos saja kasih. Sebenarnya bangsa kita ini, punya nurani yang baik. Ya. Kita tuh suka pakai nggak enak hati. Jadi kalau semua orang bilang hitam, kalau gue bilang putih sendiri kayaknya nggak sopan. Karena kita disesatkan dari penjajah Belanda. Berbeda pendapat walaupun benar, dianggap tidak harmoni. Betul. Oke,
Berbeda pendapat walaupun benar dianggap tidak harmoni. Ketika dianggap tidak harmoni, lu dianggap melawan pemerintah atau lu dianggap sebagai orang yang membuat kegaduhan atau keributan gitu ya. Padahal dalam dunia demokrasi berbeda pendapat itu hal yang sangat-sangat biasa. Justru ciri khas dari sebuah negara demokrasi adalah adanya keributan, ada perbedaan pendapat gitu ya. Kalau tidak ada perbedaan pendapat, itu bukan berarti demokrasinya bagus. Itu adalah negara otoriter ya. Oke. Gua sudah ambil teman-teman LHKPN dari para pejabat-pejabat tinggi di Indonesia. Ada tiga yang gua ambil, Sri Mulyani, Surya Utomo, dan Joko Widodo ya. Ini adalah orang-orang yang kita kenal, kita dekat karena kita orang-orang pajak ya kan. Nah, jadi kita tahu orang-orang ini. Akan gue sharekan ke teman-teman semua bagaimana isi dari LHKPN mereka dan bagaimana mereka cara mengisi LKPN-nya ya. Ini adalah Sri Mulyani, teman-teman ya. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, pimpinan tertinggi di Menteri Keuangan kita. NHK-nya ini tahun 2023 dan 2022. Ini adalah perbandingan 2023 ke 2022, teman-teman ya. Jadi, tahun 2023 dibandingkan dengan 2022, kita lihat ya paling bawah, ada kenaikan 11 miliar. 16%, teman-teman ya. Dari sini aja udah nggak masuk akal, teman-teman ya. Bagaimana ceritanya dia bisa punya kenaikan harta 11 miliar. Coba lu bayangkan, teman-teman ya. Seorang Sri Mulyani gaji berapa sih? Berapa sih gaji seorang Sri Mulyani? Kalau dia kenaikan harta 11 miliar, berarti kan satu bulan 1 miliar kira-kira ya gajinya. Kan dia perlu pakai buat biaya hidup, buat sekolah keluarganya, anaknya, cucunya, dan sebagainya. Dia butuh buat biaya hidup. Ya kan? Kalau kenaikan harta dia 11 miliar, berarti kan gaji dia minimal satu bulan 1 miliar. Setahun 12 miliar. Potong biaya hidup 1 miliar, dapatlah kenaikan harta 11 miliar. Kira-kira seperti itu. Apakah ada gaji dia segitu? Gue tidak tahu, tapi gue rasa tidak ya teman-teman ya. Gue rasa itu tidak masuk akal ya gaji seorang menteri 1 miliar sebulan. Gue rasa tidak, tetapi gue tidak tahu ya. Kita tidak tahu bagaimana detailnya. Tetapi ini adalah fakta yang dilaporkan oleh Sri Mulyani ya. Nah, bagaimana cara dia melaporkan harta? Kita lihat ya. Hasil sendiri, hasil sendiri, hasil sendiri. Nggak ada hibah nih, nggak ada hibah ya. Hasil sendiri, hasil sendiri, hasil sendiri. Warisan nih, ada dua warisannya. Jadi dua ini adalah warisan. Pertanyaannya, apakah DJP berani mempertanyakan ini warisan dari mana, bos? Dari mana nih bu warisan? Berani nggak DJP tanyain? Gua rasa tidak mungkin ya. Bisa ditempeleng sama Sri Mulyani ya. Lu berani kasih SP2DK ya. Jadi ini warisan sudah pasti lolos gitu loh. Jadi harta ini pastilah muncul tiba-tiba di sebuah tahun. Dia bilang ini warisan dan tidak kena pajak karena ini warisan ya. Begitu juga sama kalau itu hibah. Kalau hibah itu tidak kena pajak, teman-teman ya. Kita masih ingat kasusnya kalau nggak salah Verdi Sambo atau siapa gitu ya, di mana LHKPN-nya banyak sekali nilai hibah, hibah, hibah ya, dan bahkan nilainya besar gitu. Dan hibah itu tidak kena pajak, sama halnya seperti warisan, teman-teman ya. Nah, apakah ada yang berani menyentuh Verdi Sambo dari kantor pajak? Bisa didor kepala lu ya, bisa meninggal ya. Jadi nggak ada yang berani, apalagi sekelas Verdi Sambo ya, sekelas para para pejabat tinggi gitu. Jadi menurut Ahok itu tadi bahwa para pejabat-pejabat punya harta melimpah pakai hibah itu memang betul, tetapi beberapa oknum saja. Kalau Sri Mulyani tidak ya, kita lihat Sri Mulyani hasil sendiri, hasil sendiri, hasil sendiri, semua hasil sendiri ya. Jadi kecil sekali, hampir tidak ada hibah di sini ya, hampir tidak ada hibah, memang tidak ada. Dia hanya lapor ada warisan. Kita lihat bagaimana cara seorang pejabat melaporkan harta ya. Yang pertama kita lihat tanah dan bangunan seluas di Kabupaten Tangerang ya. Dia tinggal di mana sih Simoni? Dia ini Tangerang Selatan hasil sendiri 9,2 miliar. Di tahun 2023 dia tidak lapor di sini. Bukan nggak lapor teman-teman, tapi dia lapor di bawah. Kita lihat ya di bawah sini. Nah, di sini muncul. Oke, tanah bangunan tadi seluas 922 kan, 922 meter persegi, di sini muncul nilainya berubah jadi 9,3. Nah, ini yang kita pahami bahwa pejabat negara itu cara dia ngelaporin memang begitu. Dia tuh melaporkan perubahan nilai properti disesuaikan setiap tahun naik gitu ya. Nah, gue rasa inilah salah satu penyebab kenapa harta dia naik melebihi dari kewajaran gaji dia. Salah satunya ini penyebabnya ya, karena dia mengupdate nilai harta properti yang di orang pribadi kayak kita tuh tidak melakukan update itu ya. Orang-orang kayak kita ini tidak melakukan update perubahan nilai bangunan, tetapi pejabat negara itu melakukan update perubahan nilai bangunan. Gua rasa mungkin ngikutin NJOP kah atau ngikutin harga market kah atau apakah intinya harta tuh berubah nilainya untuk bangunan khusus untuk LHKPN pejabat. Kita lihat ya. Nomor dua, ada tanah bangunan 1,4 miliar.
Nah, jadi 1,5 ya. Jadi kita tidak tahu angka ini datang dari mana, cara ngitung gimana, tapi intinya Sri Mulyani comply. Sri Mulyani berusaha comply untuk merubah nilai bangunannya dari tadi 1,4 menjadi 1,5 ya. Kemudian ini 2 miliar nih, 2 miliar tanah seluas 250 menjadi 2,34 miliar. Jadi ada update ya. Jadi Sri Mulyani sudah betul melaporkan harta dia, mengupdate nilai dengan benar. Oke. Kemudian dia punya motor Honda Rebel ini ya, yang orang ributkan waktu itu ya, ketika dia marah-marah sama Surya Utomo punya punya Harley Davidson, ternyata dia sendiri punya motor gede ya. Diserang balik sama netizen gitu. Kemudian dia punya Honda Scoopy dan sebagainya. Oke, ada mode ini Honda Rebel CMX 500. Oh sama ya. Jadi kalau motor dia tidak update harganya karena motor itu nilainya berubah turun. Kalau nilainya turun dia tidak turunin, dia tetap sama. Tetapi kalau properti harganya naik dia naikin. Memang begitu gua rasa ya. Cara lapor untuk para pejabat tinggi, pejabat pemerintah. Surat berharga 24 miliar bos. Dia punya surat berharga 24 miliar ya. Tadinya 11 miliar menjadi 24 miliar. Lumayan bos. Harta dia 79,8 miliar bos. Aduh, gua nggak kebayang ya. Kita mau cari 79 juta aja udah ngos-ngosan berdarah-darah ya. Dia punya 79 miliar ya Sri Mulyani. Luar biasa ya. Kenaikan harta dia 11 miliar ya. 16%. Luar biasa teman-teman ya. Bagaimana? Gaji dia berapa sih? Bagaimana caranya bisa naik 11 miliar? Oke, apakah KPK berani menganalisis atau memanggil Sri Mulyani untuk ditanya-tanyain, untuk di SP2DK, untuk di pemeriksaan? Tanya, bagaimana lo bisa punya kenaikan harta 11 miliar? Gue rasa tidak ada yang berani ya. Tidak ada yang berani untuk mempertanyakan ini kepada Sri Mulyani. 11 miliar dari mana? Gaji dia berapa sih seorang menteri? Itu kan belum dipotong biaya hidup ya. Hampir tidak mungkin. Tapi it's okay. It's okay. Ini hanya analisa pribadi gue dan bukan analisa akademis. Kita lanjut yang kedua. Ini adalah Surya Utomo. Surya Utomo adalah Direktur DJP, teman-teman, Direktur Jenderal Pajak, teman-teman ya. Direktur Jenderal Pajak ya. Posisinya adalah orang nomor satu di DJP. Kita lihat bagaimana dia melaporkan LHKPN-nya. Harta dia, kita langsung lihat totalnya ya. Harta dia itu 18 miliar naik 4,4 miliar menjadi 22,8 miliar di tahun 2023. Jadi dari 2022 ke 2023 naik 4,4 miliar. Pertanyaan gua, usaha apa si Surya Utomo? Memang gaji DJP berapa? Gaji Direktur Jenderal Pajak berapa, Bos? Coba teman-teman tebak. Gue rasa nggak nyampe sekian miliar ya setahun ya. Mungkin satu miliar lah gue rasa ya, atau 2 miliar gitu ya. Ini tuh 4,4 tuh berarti kan sebulan 400 juta, Bos. Sebulan sekitar 400 juta atau lebih ya penghasilan dia. Kan penghasilan dia masih potong lagi biaya hidup, biaya anaknya, biaya sekolah, biaya jalan-jalan, biaya kartu kredit dan sebagainya. Ini adalah sisanya, Bos. Ini adalah sisanya kenaikannya 4,4 miliar. Berarti gaji dia berapa? Padahal kalau kita bandingkan dengan gaji dia sebenarnya, nggak seberapa gua rasa ya. Gua rasa nggak seberapa. Nah, pertanyaan gua, beranikah AR-nya Surya Utomo panggilin si Surya Utomo, minta SP2DK, kirim SP2DK, kirim pemeriksaan, mempertanyakan kenaikan harta dia? Berani nggak? Gua rasa nggak mungkin berani ya. Disentil lu keluar, dibuang ke Papua lu AR ya kalau berani menyentuh Surya Utomo ya. Oke, mari kita lihat cara dia lapor SPT-nya, LHKPN-nya. Jadi properti seperti yang tadi kita lihat di Sri Mulyani ya, ini adalah kenaikan harta ya, tanah bangunan seluas 255 meter persegi di Bekasi hasil sendiri. Oh dia hasil sendiri semua ya, hasil sendiri, hasil sendiri, hasil sendiri, tidak ada hibah ya, tidak ada hibah, tidak ada hibah, tidak ada hibah. Oke, tidak ada hibah ya. Jadi gue rasa Surya Utomo bukan orang yang bodoh ya, seperti yang tadi si Ahok bilang ya, bukan orang bodoh ya. Jadi dia laporkan semuanya dengan tulisan hasil sendiri ya. Dia nggak akan mungkin dong tulis hibah atau tulisan nanti dikomplain sama si Awan si bangsat ini ya, tukang tukang kompor YouTuber ini ya. Jadi dia sudah betul lapornya tidak ada hasil sendiri. Tetapi kita lihat nilainya. Di sini 618 juta. Di sini ternyata sama 618 juta lagi teman-teman ya. Kemudian di sini 72,8 juta, di sini dia lapor sama lagi 72,8 juta ya. Di sini kayak salah deh dia cara lapornya ya. Ini 757, ini 957 naik 200 juta. Kemudian ini 674 juta. Di sini 674 lagi sama ya. Jadi gua rasa ini salah bikin ya Surya Utomo ya. Bayangkan bahkan seorang Direktur Jenderal Pajak teman-teman ya, bosnya nomor satu di DJP salah bikin LHKPN. Kalau kita bandingkan dengan Sri Mulyani, dia ubah tuh, dia update tuh tadi 9,4
9,2 dia ubah jadi 9,3. Kemudian 1,4 diubah jadi 1,5 gitu ya. Jadi ada perubahan sedikit, minimal tampak cantik, tampak bagus gitu ya. Tetapi Surya Utomo, Direktur Jenderal Pajak, salah bikin LHKPN, teman-teman ya. Dia tidak mengupdate. Dia tidak mengupdate nilai propertinya. Bayangkan. Gimana Anda, para pengusaha yang nggak ngerti pajak? Gimana kita-kita ini, rakyat jelata, rakyat menengah ke bawah yang bodoh-bodoh ini yang nggak ngerti pajak? Dia aja salah bikin LHKPN. Direktur Jenderal Pajak loh bisa salah bikin laporan pajak. Gimana ceritanya? Gimana Anda dan saya, teman-teman ya? Jadi eh, banyak errornya ya. Bahkan seorang Direktur Jenderal Pajak itu sembarangan bikin laporan harta ya. Kenaikan harta yang nggak masuk akal dibandingkan dengan gaji dia. Kita tidak tahu ya gaji dia berapa ya. Mudah-mudahan ya, gue tidak salah menuduh orang ya. Tapi kalau salah tuduh, tolong diperbaiki ya teman-teman ya. Kenaikan hartanya luar biasa 4,4 M, kemudian hartanya tidak diupdate nilai rupiahnya, sehingga ini menjadi contoh buruk. Teman-teman ya, bayangkan, Direktur Jenderal Pajak aja nggak peduli dengan laporan harta asal-asalan. Gimana dengan para pegawainya? Ya, Ke- gimana dengan Anda dan saya, teman-teman ya? Mari kita lihat yang ketiga. Ini adalah Joko Widodo ya, presiden kita, mantan presiden kita ya, yang terhormat Bapak Joko Widodo. Harta dia teman-teman totalnya itu 95 miliar teman-teman ya. Apa iya 95 miliar ya? Mau jadi gubernur aja butuh duit sekian miliar, ya ratusan miliar gimana mau jadi presiden gitu. Harta dia naik 13 miliar. Apakah betul gaji dia segini? Kita tidak tahu teman-teman ya. Tapi gua rasa gaji presiden nggak nyampe 1 miliar sebulan ya. Gua rasa ya. Tapi kita tidak tahu teman-teman ya. Kita nggak tahu tetapi menurut gua tetap ini tidak wajar kalau dibandingkan dengan gaji seorang pejabat ya. Bahkan presiden gue rasa gaji nggak sampai bermiliar-miliar ya. Kita lihat dari laporan hartanya. Apakah dia update nilai propertinya? Yang pertama 420 tanah bangunan, kemudian di bawah sini dia update teman-teman ya 500 juta. Betul teman-teman ya. Kemudian 7785. Di sini tidak diupdate 7785. Kita nggak tahu nih apakah karena nilai memang tidak berubah sama sekali, tapi nggak mungkin dong. Properti tidak berubah nilainya ya. Nah, kemudian 6,7, 6,7 di sini masih 6,7, tidak berubah. Kemudian harta nomor 4 2,1 M, kemudian ini 2,7. Jadi ada perubahan ya. Jadi menurut gua Pak Joko Widodo ini setengah comply. Oke. Kalau Sri Mulyani itu full comply, semuanya diupdate. Kalau Joko Widodo itu setengah comply, setengah diupdate, setengah nggak diupdate. Kalau Surya Utomo itu hancur lebur ya, semuanya nggak diupdate ya, semuanya kacau tidak diupdate semuanya si Surya Utomo ya. Direktur Jenderal Pajak loh teman-teman ya, luar biasa. Oke. Jadi kesimpulannya adalah semua harta tiga orang ini, Sri Mulyani, Surya Utomo, dan Joko Widodo, tidak ada hibah, artinya dia lolos dari kecamannya si Ahok ya. Kemudian ada warisan Sri Mulyani, tapi is okay lah warisannya. Kemudian yang ketiga adalah kenaikan hartanya tidak masuk akal menurut gua ya karena dibandingkan gaji dia mungkin jauh lebih rendah gaji dia seharusnya. Yang keempat adalah comply-nya ya. Mengenai comply itu si Sri Mulyani comply-nya betul sedangkan Joko Widodo setengah comply. Kalau Sri Utomo nggak lulus ya, nggak lulus. Kalau dia USKP nggak lulus tuh orang ya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang gue mau bahas mengenai hibah ya. Kenapa Ahok mengatakan seperti itu? Karena Ahok kan bukan orang bodoh ya, dia tahu semua ya, dia tahu semua masalah-masalah ini. Jadi hibah adalah modus yang dipakai oleh semua orang, terutama orang-orang yang punya kekuasaan untuk tidak bisa disentuh oleh orang pajak ya. Dia tetap mau laporkan hartanya, dia nggak mungkin dong sembunyiin harta kalau ratusan miliar kan, pasti dia laporkan semua harta tersebut. Lagi pula dia mau menikmati rumahnya atau mobilnya, kan toh dia harus lapor. Ketika dia lapor, kan penghasilan dia tidak sesuai profilnya dong. Penghasilannya paling berapa gitu kan? Kalau seorang polisi atau tentara atau pejabat gitu kan. Caranya adalah menuliskan ini sebagai hibah. Oke? Dia tinggal tulis adalah hibah. Kalau hibah, sesuai dengan undang-undang pajak, hibah itu tidak kena pajak, teman-teman ya. Nah, kalau rakyat jelata, rakyat seperti Anda dan saya, rakyat jelata gitu ya. Kalau lu bilang lu terima hibah, maka lu harus jelaskan hibah itu sudah dilapor belum di SPT pemberi hibah. Iya dong. Kalau di SPT pemberi hibah tidak dilaporkan, lu bisa kena masalah, ya kan? Tetapi kalau pejabat, apalagi orang-orang yang punya kekuasaan dan pengaruh, nggak ditanya, ya. Pokoknya kalau hibah warisan, ya sudah selesai, lu nggak usah kena pajak, gitu kan? Kenapa begitu? Karena di undang-undang tidak pernah disebutkan bahwa hibah itu harus terlapor di SPT pemberi hibah, nggak ada urusan.
ya, hanya rakyat jelata yang dipermasalahkan. Kalau pejabat, apalagi pejabat-pejabat yang punya kekuasaan, tidak akan dipertanyakan. Pokoknya kalau hibah atau warisan, lu punya dokumen hibahnya atau akte hibahnya, maka itu adalah hibah yang tidak kena pajak atau warisan yang tidak kena pajak. Sesimpel itu teman-teman ya, cara para oknum pejabat di negara Konoha ya untuk memanipulasi laporan LHKPN-nya supaya terlihat tidak jomplang, supaya terlihat itu betul ya dengan cara melaporkan itu sebagai penghasilan hibah atau warisan. Ini cara yang umum ya, bahkan dilakukan oleh orang-orang eh, masyarakat umum juga ya, wajib pajak. Gue juga pernah bikin bikin akte hibah abal-abal ya, tapi di negeri Konoha ya teman-temannya di Indonesia nggak ada ya. Eh, Kalau zaman dulu iya, kalau zaman dulu para wajib pajak banyak tuh pakai pakai hibah abal-abal ya, akte hibah abal-abal. Kalau sekarang udah susah, sekarang itu udah susah sekali bikin akte hibah backdate, udah hampir nggak bisa. Walaupun masih beberapa bisa, tetapi pada dasarnya hibah itu tidak wajib notaris. Lagi pula kalau orang-orang punya kekuasaan atau jabatan, dia tinggal bikin surat hibah biasa aja. Lu kalau macam-macam di door lu ya, bisa meninggal gitu. Nah, jadi seperti itulah kata-kata si Ahok ya, dan memang itu betul untuk para pejabat di negeri Konoha ya. Ya sulit, sulit teman-teman yang kita-kita ini mau gimana? Kita mau bisa apa ya? Para rakyat jelata, lu hanya bisa menonton dan melihat dan gigit jari aja gitu teman-teman ya. Oke, semua teman tuh sampai jumpa lagi.